ada yang bilang gini, ayo yang saya anak muda mau nyapres gitu ya, saya mau angkat bawa isu disabilitas, isu mental health. Hah, keluarga lo yang bikin gua jadi mental health gitu ya, gue mau bilang gitu. Kenapa? Karena mental health itu juga sistemik gitu, persoalan sistemik, persoalan gitu. Struktural. Bukan persoalan karena dia anak muda saja gitu, bukan karena dia baru ABG gitu, bukan gitu. Ini struktural gitu, dan penyelesaiannya saya pikir harus juga struktural gitu, sistemik. Kita bicara sektor tenaga kerja ya, siapapun yang terpilih ke depan tadi, kita akan tetap turun ke jalan, kita akan tetap demo, gitu kan, sepanjang Omnibus Law itu belum dicabut. Persoalan ketenaga kerjaan kita ini masih ableistik gitu. Kami sebut ableistik karena masih ada hambatan-hambatan yang melarang gitu ya, penyandang disabilitas untuk bekerja, masuk ke dalam dunia kerja gitu. Salah satunya dengan syarat sehat jasmani dan rohani yang tadi malam tidak pernah diangkat oleh 3 capres gitu ya. Dan itu, itu artinya kan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang sudah bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar, di mana diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak gitu. Tetapi dengan sistem outsourcing kontrak dan upah murah, artinya ini yang disebut dengan perbudakan daya baru atau perbudakan daya. Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang kembali di Tongkrongan Mampang. Suara timpang dari Mampang. Yeay. Oh ya, kita kedatangan host baru nih, Om Yudi Rashid. Halo Yudi. Halo. Oke, dan saya sendiri, host setia di Tongkrongan Mampang. Nongkrong di mana nih? Tetap di Mampang, Mampang yang pindah. Kita udah ada dua host lagi, gestar keren kita. Ada Mbak Dede dari Perhimpunan Jiwa Sehat, ada Mas Salman dari FBTPI KPB. Ya, kita ngobrolin seperti biasa sebetulnya, karena season ini season ngomongin capresan. Debat terakhir kemarin isunya ada macam-macam, ada ketenaga kerjaan, kesehatan, SDM kalau nggak salah ya, begitu-gitulah gitu. Tapi kemarin bansos dan lain-lain. Nonton Mbak nonton. Seru nggak? Ya gimana ya, seru yang penuh dengan hopeless. Dengan hopeless ya. Oke, aku geser ke Mas Salman. Kemarin ini Mas, aku nggak tahu ya ininya gimana, cuman ini Om Yudi kemarin itu yang sempet kocokannya yang keluar kan soal pekerja migran ya. Ada komentar dulu nggak soal pekerja migran tuh? Iya, terkait pekerja migran sendiri kan hari ini tidak ada dari semua capres ini, dari paslon ini yang punya ide dan gagasan bagaimana upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran sendiri. Artinya payung hukumnya itu hari ini ya tadi masih timpang gitu. Masih timpang ya. Tapi kemarin yang disorotin sebetulnya nggak jauh menyoroti di hal-hal itu ya, sebetulnya dari skema kebijakan perlindungan dan lain-lain. Kayaknya banyak ya teman-teman di timur juga ya media. Ya, kalau di timur cukup banyak. Tapi kalau yang kemarin yang saya ingat ketika di debat semalam ya. Nah itu yang soal migran, kan cuman ditangkap dari salah satu capres, entah di nomor berapa itu, yang akan mengumpulkan beberapa aktivis terkait dengan masalah migran itu. Betul. Nah sebenarnya kan tidak menjawab persoalan seperti yang disampaikan tadi Bung Salman. Kalau kan banyak selama ini misalnya berhadapan dengan hukum, pekerja migran pulang-pulang tinggal mayat gitu misalnya. Dari sisi berangkatnya juga banyak yang dalam tanda kutip sering dianggap ilegal, karena itu kan banyak sekali PJTKI bodong yang harusnya pengawasan negara diperketat juga ya di situ ya. Tapi selain isu migran, apa Mas dari teman-teman buruh lah, dari teman-teman pekerja ini yang disoroti sebetulnya, yang diharapkan sebetulnya harusnya keluar dari itu nih? Seharusnya kan kita berharap dalam debat semalam itu ada suatu keberanian dari masing-masing paslon ini yang katakanlah yang pro terhadap perlindungan terhadap tenaga kerja. Bukan hanya menyiapkan lapangan pekerjaan, tetapi lebih kepada bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga kerja itu sendiri. Dan itu tidak ada
capres dari pasangan nomor urut 2 hanya berkutat di masalah migran, tetapi tidak menyentuh keseluruhan tenaga kerja. Dalam negeri aja banyak problem. Betul. Nah itu pun yang menjadi sorotan bagi kita ya di kalangan gerakan buruh sendiri, bahwa sampai hari ini pun dari ketiga paslon ini tidak ada yang berstatement yang berani mengungkapkan ide dan gagasannya untuk bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan, khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja itu sendiri. Peningkatan kesejahteraan juga perlindungan. Nah, ngomong-ngomong perlindungan itu kan menyangkut banyak rasa aman ya bagi pekerja juga ya, dan itu interkoneksi termasuk misalnya teman-teman disabel itu Mbak. Apakah sampai saat ini hak-hak teman-teman disabilitas itu sudah terpenuhi misalnya dan dijamin oleh undang-undang untuk bisa masuk di semua sektor ketenagakerjaan tuh? Oke. Kayaknya sampai sejauh ini ya, sampai periode terakhir Jokowi dan sekarang mau bakal diganti sama 3 capres yang nanti akan tarung nih, nggak ada perubahan sebetulnya. Berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan, penyandang disabilitas itu satu ya, paling banyak yang menganggur. Jadi disabilitas itu menyumbang pengangguran tertinggi sebetulnya, karena kita kalau misalnya di data ya, orang kalau misalnya bekerja bahkan informal saja dicatat sebagai pekerja ya. Nah, penyandang disabilitas bahkan tidak dicatat sebagai pekerja informal gitu ya, karena kebanyakan memang tidak tercover gitu dalam dunia ketenagakerjaan. Nah, ini karena satu persoalan ketenagakerjaan kita ini masih ableistik gitu. Kami sebut ableistik karena masih ada hambatan-hambatan yang melarang gitu ya penyandang disabilitas untuk bekerja, masuk ke dalam dunia kerja gitu. Salah satunya dengan syarat sehat jasmani dan rohani yang tadi malam tidak pernah diangkat oleh 3 capres gitu ya. Dan itu template ya, banyak di perusahaan swasta maupun malah instansi pemerintahan gitu ya. Kalau mau CPNS itu secara administratif baru ngisi-ngisi yang kemudian di formnya syarat, itu udah syarat. Kemudian udah terdiskualifikasi tuh. Belum lagi kita nanti masuk ke MCU dan seterusnya yang nanti bakal didiskualifikasi gitu. Jadi sangat sedikit kemungkinan peluangnya bagi penyandang disabilitas untuk masuk di ketenagakerjaan karena sistemnya masih ableistik. Betul, sistemnya ableistik. Jadi di dalam catatan data pengangguran terbanyak ya dari sisi disabilitas, tapi catatannya bukan pemalas, ternyata ruangnya nggak pernah diberikan dan itu kewajibannya negara. Menjadi di debat capres semalam harusnya itu keluar dan itu masuk substansi bagaimana penjaminan sebetulnya dari ruang perlindungan dan memberikan ruang misalnya jaminan juga termasuk teman-teman disabilitas. Tapi ngomong-ngomong keamanan kerja, kayaknya di timur tuh terakhir kan hilirisasi banyak industri. Kayaknya beberapa kali meledak tuh Om. Iya, kalau smelter di misalnya. 2000 berapa itu, yang ketika kalau nggak salah ya pas di hari buruh di 1 May Day itu kan pecah teman-teman pekerja di IWIP yang melakukan aksi hingga pembakaran salah satu infrastruktur lah di perusahaan itu di PT IWIP. Nah yang kedua juga itu terjadi kecelakaan kerja. Nah kalau di Malut sendiri kan mungkin Dede juga dari Maluku Utara bisa inilah. Di Malut sendiri kan ketika angka kecelakaan ini cukup tinggi terutama di industri-industri tambang misalnya di yang paling sering terjadi itu di PT IWIP hampir 2 atau 3 kali lah. Nah ternyata setelah dicek ternyata itu K3-nya tidak berjalan. Betul. Jaminan K3 nggak berjalan dan justru Mas yang di IMIP terakhir itu kan ledakan hampir 3 kali ya. Kalau nggak salah 2 kali 3 kali itu justru teman-teman pekerja jadi korban di satu sisi, tapi di sisi lain yang dikriminalisasi juga teman-teman pekerjanya tuh. Dan itu nggak jadi sorotan, apalagi paslon-paslon beberapa ya memang promotnya hilirisasi. Ada catatan nggak untuk perlindungan spesifik misalnya keamanan kerja itu K3? Ini menjadi hal yang kadang-kadang disepelekan oleh baik oleh perusahaan bahkan tenaga kerjanya sendiri. Ini kan berkaitan dengan bagaimana safety dalam bekerja dalam dunia kerja ini kan seharusnya itu menjadi bagian normatif sebenarnya yang sudah diatur oleh aturan undang-undang. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika terjadi kecelakaan K3 di tempat kerja,
terkait masalah sanksi ini yang sangat-sangat merugikan bagi pihak korban. Tidak ada sanksi yang memberatkan bagi pihak perusahaan ketika terjadi kecelakaan di tempat kerja itu sendiri, apalagi sampai menelan korban jiwa. Itu tidak ada sama sekali. Kembali lagi kepada hal perlindungan tadi, bagaimana penguatan undang-undang yang sudah lama, undang-undang K3 ini, yang seharusnya bisa direvisi, menguatkan posisi pekerja itu sendiri kan, agar tadi nilai tawarnya ada terhadap perusahaan. Ini yang menjadi bagian juga yang harus kita benahi terkait masalah K3-nya. Harus ada sanksi yang tegas dari pemerintah yang dituangkan dalam aturan yang memang wajib dijalankan, agar tadi ketika terjadi apapun itu musibah di tempat kerja, hak daripada si korban atau tenaga kerja itu sendiri bisa terlindungi. Dan harusnya bisa menyangkut ini pertanggungjawabannya korporasi ya gitu, karena kan beberapa peraturan perundang-undangan sebetulnya udah menyasar sebagai subjek hukum bisa bertanggung jawab. CK mas, CK nggak memperbarui itu, bagian itu nggak semakin baik atau semakin buruk tuh bagian perlindungan? CK itu nggak ada sampai hari ini tuh, justru yang dikeluarkan kan kawan-kawan tahu sendiri kan. Gitu. Tidak ada satupun yang mau merevisi terkait masalah. Dan nggak ada yang disampaikan secara tegas ya jaminan dari paslon ini, padahal ini salah satu problem. Dan ketika jadi korban dan terus kemudian jadi disabilitas buruhnya, itu 6 bulan setelah itu bisa dipecat kan? Betul. Karena di CK dia bilang begitu. Betul. Jika ada disabilitas permanen bisa dipecat. Sebelumnya kan ada yang viral juga ya, pegawai Kementerian Keuangan juga begitu kan, apalagi dengan peraturan CK yang. Dan itu sebenarnya bertolak belakang ya. Kenapa sampai hari ini pun kita terus berupaya untuk mencabut Omnibus Law sendiri, khususnya Cipta Kerja. Karena tadi kan yang disampaikan dalam Undang-Undang 13, justru ketika seseorang itu mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja, bahkan sampai cacat permanen, perusahaan tidak boleh itu mem-PHK. Gitu. Tapi kembali di Cipta Kerja bisa berubah lagi. Dikeluarkan. Jadi yang disabilitas mau masuk ditendang, yang di dalam jadi disabilitas ditendang juga gitu. Gimana tempat kami? Kacau sekali memang. Dan itu banyak persoalan sebetulnya, termasuk misalnya tenaga kerjaan upah murah nggak disinggung, PP yang terbaru yang banyak di demo juga nggak semakin diperbaiki begitu, karena kan banyak penolakan. Upah murah yang penting makan siang gratis. Apapun masalahnya kalau semalam kayaknya makan siang gratis. Kalau kemarin-kemarin apapun masalahnya hilirisasi solusinya. Mbak, kalau di teman-teman disabilitas kemarin cukup puas atau catatannya terlalu normatif nih, atau malah mengecewakan nih dari debat kemarin? Satu, abstrak ya, nggak konkret gitu. Yang kedua, apa ya, semua sebetulnya tidak ada yang menjawab pertanyaan disabilitas kan. Betul. Maksudnya bahkan pertanyaan yang dia ambil dari apa ya, dari yang kemudian dibuka itu ya, berkaitan konsesi aja nggak kejawab kan. Tiga-tiganya nggak ngerti ternyata konsesi kehutanan ya Pak. Jangan-jangan dipikir itu konsesi kehutanan. Ya, tapi mungkin bisa dijelasin Mbak sama penonton, anak-anak nongkrong Mampang nih Mbak, konsesi yang dimaksud adalah seharusnya. Ya, jadi Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas itu ada sekitar 19 hak yang kemudian dilindungi ya, hak penyandang disabilitas. Salah satu itu berkaitan dengan konsesi gitu, perlindungan sosial, bagian dari skema perlindungan sosial yang diminta diharapkan ada untuk penyandang disabilitas. Kenapa konsesi itu ada? Konsesi itu adalah sebagai apa ya, konsep dia adalah pemotongan atau kemudian penghilangan harga begitu kepada penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas memiliki extra cost of disability. Jadi ada biaya lebih yang kami timbulkan karena kedisabilitas, bukan karena kedisabilitasan ya, tapi karena kami disabilitas, kami mengakses segala macam itu jadi bertambah. Misalnya teman-teman nggak perlu pakai tongkat buat jalan ya, saya perlu pakai tongkat. Atau teman-teman bisa naik Transjakarta, tapi karena nggak akses Transjakartanya, saya harus naik ojol gitu ya. Transjakarta bisa 3.500 gitu ya sampai rumah gitu, karena sudah terkoneksi dengan
Jaklingko gitu. Tapi walaupun terkoneksi koneksinya gitu, karena nggak aksesibel, kami nggak bisa naik. Akhirnya kami naik ojol gitu yang lumayan mahal. Teman-teman bayar 3.500, saya bayar 35.000 gitu ya. Jadi inilah yang membuat kami yang kami sebut sebagai extra cost of disability. Belum lagi soal makan, sembako dan segala macamnya. Nah, konsesi ini jadi salah satu mandat di Undang-Undang 8 2016 yang harus diturunkan dalam peraturan pemerintah gitu. Nah, sampai sekarang PP itu nggak ada. Baru kemarin karena lagi-lagi advokasi gerakan disabilitas, kami terus advokasi sampai bikin naskah akademik, terus advokasi ke Kemenq gitu kan, terus ke Bappenas, ketemu siapapun gitu ya, untuk kemudian menuntut konsesi ini segera dihadirkan. Supaya ada PP-nya tersendiri. Karena ini mandat gitu, dan akhirnya baru masuk Proksun untuk penyusunan PP-nya tahun ini. Jadi belum disahkan gitu. Dan ini bukan pemberian ya, ini adalah bagian dari upaya advokasi yang dilakukan teman-teman memperjuangkan dan justru mendesak gitu. Jadi bukan satu partai yang kemudian mengklaim dia. Dan itu konsesi yang dimaksud, bro, bukan 500.000 hektar. Bapak ini 500.000 hektar mah itu konsesi beda. Nanti ngobrol 5 jam. Jambalang boleh lah. Tapi juga bener tuh, undang-undang penyandang disabilitas kan ada tuh yang ngeklaim semalam kayaknya juga bilang, wah saya yang paling memperjuangkan. Bener nggak sih, Mbak? Si paling memperjuangkan. Jadi Undang-Undang 8 2016 itu sebetulnya undang-undang yang menurut kami juga cukup terlambat, tapi itu adalah jadi payah sekali lagi dari gerakan penyandang disabilitas, organisasi disabilitas di Indonesia, kemudian memperjuangkan agar Indonesia itu pertama segera meratifikasi CRPD. Akhirnya dari 2008 Indonesia udah tanda tangan, 2011 baru diratifikasi melalui Undang-Undang 19 tahun 2011. Kemudian dikejar lagi tuh, harus ada undang-undang sendiri penyandang disabilitas spesifik, karena Indonesia itu waktu itu baru punya undang-undang penyandang cacat tahun 97 yang itu masih charity based, masih ableistik, masih pandangannya normalistik gitu ya. Nah, sehingga muncullah Undang-Undang 8 2016 itu yang ngedrafting, advokasi itu benar-benar pure dari teman-teman organisasi penyandang disabilitas yang bikin POKJA, kelompok kerja undang-undang disabilitas itu. Mereka beberapa organisasi besar yang kemudian menyusun ini, dan juga organisasi-organisasi penyandang disabilitas di daerah gitu. Jadi mohon maaf ya si paling memperjuangkan. Jadi itu catatannya teman-teman, faktanya nggak pernah diperjuangin ya, tapi teman-teman ini berjuang, bukan diberi. Ngedraft sendiri, bos. Segala sesuatu yang ada untuk rakyat saat ini ya berkat dari perjuangan rakyat nggak sih, bukan dari pemberian elit kan. Betul. Elit ya cuma tanda tangan gitu kan, karena yang lain sudah ya biar gue kelihatan memihak disabilitas. Gitu. Mas Salman, soal ketenaga kerjaan, kalau berharap sampai pada pemilu ini kan mau nggak mau pasti akan berjalan, pasti akan ada pemimpin presiden yang terpilih. Bagi teman-teman buruh, teman-teman pekerja, harapannya apa sih yang konkret yang seharusnya bisa jadi jaminan pemimpin ke depan itu? Kalau khusus untuk karena dampaknya bukan hanya terjadi kepada tenaga kerja itu sendiri, bahkan ke sektor-sektor pendidikan, kemudian kesehatan itu pun kan terdampak. 72 undang-undang. Betul. Nah, hari ini sehebat apapun pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, kalau tidak ada kesejahteraan dan perlindungan terhadap kepastian itu terhadap masyarakat Indonesia, itu tidak akan jadi apa-apa. Betul. Jadi prinsipnya siapapun nanti yang terpilih, kita tantang untuk satu cabut Omnibus Law. Berani atau tidak, setidaknya yang merugikan dia berani merevisi aturan-aturan yang ada di dalam Cipta Kerja yang memang semacam upah, itu kan kemudian status
Gitu. Perempuan aja nggak mau kan statusnya digantung gitu. Betul. Apalagi tenaga kerja ya, nggak ada kepastian kerja. Tapi laki-laki juga nggak mau digantung, Mas. Nah itu artinya kan undang-undang Cipta Kerja ini memang sudah bertolak belakang dengan undang-undang dasar. Ya. Di mana diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak gitu. Tetapi dengan sistem outsourcing kontrak dan upah murah, artinya ini yang disebut dengan perbudakan gaya baru atau perbudakan. Ya, semakin apa teman-teman bilang itu ada flexibility market labor gitu, juga sebetulnya ini perbudakan yang fleksibel memang baru. Omnibus ini tapi masalah memang lingkungan juga sama kan, Bro? Ya, sama lah. Yang lainnya memang harus dicabut sih mandatnya. Kita juga pilih yang mau mencabut pokoknya. Siapa sih? Nggak ada. Ya, kalau di musim-musim juga ya. pasti bisa lah. Maksudnya kalau di musim-musim kampanye pasti para capres ngomong ya kita akan cabut. Tapi ketika sudah terpilih lupa lagi deh. Ada beberapa lupa. Ada Bang. Bahkan kita sempat mendatangi beberapa capres ya. Semacam Anies gitu, kemudian ini menarik Prabowo nih. Sampai udah datang termasuk nih. Ganjar. Oke. Gitu. Kita coba mau menyodorkan ini. Saya akan mendukung Bapak ketika Bapak berani satu hal saja. Cabut itu. Tapi tidak ada satu pun. Tidak ada satu. Apalagi nanti setelah jadi. Penting nih. Katanya mau meninjau kembali. Betul. Tapi faktanya ya tadi meninjau lagi gini doang nih. Aduh, tinjau. Mbak Dede, kemarin disebutkan ini isu yang teman-teman tadi request juga tuh, teman-teman apalagi Gen Z, teman-teman muda juga aware banget sama mental health. Hampir ketiga paslon kemarin kalau nggak salah juga mention ya. Dua orang ya. 1 dan 3. Satu itu yang nggak nyebut siapa ya. Tapi kira-kira masuk nggak sih atau sebetulnya bukan itu, versinya lain yang disebut atau mereka hanya gimmick aja sih gitu? Ya lebih tepatnya gimmick sih. Kenapa? Karena tidak dijawantahkan apa itu mental health dan bagaimana mereka ingin menyelesaikan persoalan itu yang sekarang muncul banyak ya. Saya kira terima kasih teman-teman Gen Z dan teknologi tentu saja karena isu yang sangat tabu dibikin menjadi lebih terbuka gitu, orang bisa ngobrol dengan santai atau menjadi perbincangan sehari-hari soal kesehatan mental gitu. Nah, di debat semalam semua kedua ya, karena cuma dua orang yang nyebutin dan keduanya hanya nyebutin sekilas gitu sambil lalu gitu. Jadi iklan aja nih. Saya menaruh curiga ini menjadi hal yang tidak penting gitu ya untuk mereka gitu, karena cuma dibahas sekilas, disebutkan saja gitu sambil lalu gitu. Nah, mental health itu sendiri sebetulnya kalau semalam itu kalau kan ada isu kesehatan ya. Tentu teman-teman, mental health itu masih dianggap sebagai persoalan yang kalau di dunia kesehatan kita masih nganggap bukan persoalan yang utama gitu, persoalan kesehatan yang utama, sehingga ketika kita punya masalah kesehatan mental tidak sama tuh dengan kesehatan fisik. Kalau misalnya orang ginjalnya sakit atau paru-parunya sakit atau livernya bagaimana, kita bawa ke puskesmas langsung dapat rujukan ke rumah sakit umum dan kemudian bla 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 segala macam gitu. Nah, kalau di saat ini ketika kita memeriksa, oh saya mengalami kecemasan misalnya, saya tidak bisa tidur dan segala macam, kita nggak dapat fasilitas yang sama gitu. Jadi yang kami sorotin kalau di PJS itu nyorotin fasilitas preventif untuk kesehatan mental itu sama sekali nggak menjadi prioritas di Indonesia. Terus yang kedua, persoalan kesehatan mental itu tidak sama dengan gitu ya, tidak hanya sama dengan karena broken home, karena putus cinta, karena tekanan-tekanan skripsi misalnya, jauh lebih dari itu gitu. Ada persoalan ekonomi gitu ya, ada persoalan politik juga di sana yang kemudian kalau ada yang bilang gini, ayo yang saya anak muda mau nyapres gitu ya, saya mau angkat bawa isu isu mental health. Keluarga lo yang bikin gua jadi mental health gitu ya, gue mau bilang gitu. Kenapa? Karena mental health
itu juga sistemik gitu, persoalan sistemik. Persoalan gitu. struktural. Bukan persoalan karena dia anak muda saja gitu, bukan karena dia baru ABG gitu, bukan gitu. Ini struktural gitu, dan penyelesaiannya saya pikir harus juga struktural gitu, sistemik gitu. Di kesehatan harus disediakan upaya-upaya pencegahannya, kemudian promosi soal mental health itu kemudian jangan dianggap sebagai sesuatu yang cemen gitu ya, anak cengeng dan seterusnya, sehingga tidak terlalu menjadi hal yang prioritas. Kemudian soal yang kedua itu soal obat-obatan. Di kami mencatat mental health ini obat-obatan yang tersedia untuk isu kalau lebih dalamnya lagi untuk disabilitas mental itu keterjangkauan obat itu nggak nyampe gitu. Jadi kami itu sedang memang benar-benar lagi fokus untuk advokasi obat yang tersedia bagi teman-teman skizofrenia gitu ya. Di puskesmas itu obat-obatan yang punya efek samping parah gitu. Efek sampingnya berlipat-lipat. Dampaknya dia bisa jadi stroke, dia jadi penyakit fisik yang lain. Kemudian Parkinson, bisa tremor dan segala macam gitu. Bukannya sembuh atau menenangkan, malah tambah parah penyakit lagi. Obat-obatan yang berkualitas itu justru ada urusan dengan paten-patenan gitu. Karena ini soal industri farmasi yang masih kuat di Indonesia, dan itu jarang diperbincangkan sebagai persoalan mental health gitu ya. Gimana preventif dan kuratifnya untuk mental health yang lebih dalam? Gimana sih kita dapat psikolog yang lebih terjangkau gitu, yang kemudian tidak stigmatik, kurang sholat lu, makanya lu disabilitas mental dan seterusnya, itu ada. Tapi bener Mbak, itu nggak hanya bahkan di Jawa ya, di teman-teman Maluku, jangankan fasilitas untuk itu, mungkin puskesmas aja jarang banget. Jarang banget yang punya psikolog atau psikiater ya. Tenang, nanti 10.000. Nanti kita 10.000. Satu nih yang gue mau 1.000 dokter. Ya, gue mau highlight soal ini. Ada satu paslon yang sebetulnya daerahnya itu banyak sekali panti-panti rehabilitasi mental yang eksploitatif, yang melanggar HAM. Melanggar HAM. Siapa? Kira-kira daerah mana nih? Sebetulnya bukan paslon ini aja, tapi presiden yang sekarang yang eksis itu nggak pernah serius menyelesaikan. Kita udah lapor berkali-kali soal pelanggaran HAM di panti-panti rehabilitasi mental, di mana rehabilitasi mental ini selalu menjadi semacam treatment yang diberikan oleh negara kepada penyandang disabilitas mental. Tapi ternyata ada praktik pengurungan, perantaian, kemudian pemasungan masih terjadi. Dan aku ingat viral kasus Jambi ya, kalau nggak salah ya, atau di Sumatera itu. Sumatera itu ada ya bupati yang masih ngerangkeng itu. Oh iya. Di mana ya? Apa namanya? Di Sumatera. Aku lupa tapi di Sumatera. Entah di Jambi, entah di mana. Tapi yang ini datanya adalah salah satu paslon karena pernah menjabat gubernur di Jawa Tengah. Kata data PJS, Jawa Tengah termasuk yang terbanyak ya. Panti rehabilitasi. Dan bagaimana treatmentnya? Masih pemasungan, masih perantaian. Dan itu justru melanggar HAM. Banyak pelaporan yang sudah dilakukan teman-teman PJS, dan oleh presiden saat ini juga nggak pernah diproses. Itu tandanya juga nggak pernah ada keseriusan juga dalam memperbaiki kondisi bagi teman-teman yang mendapatkan pelanggaran HAM justru di panti-panti rehabilitasi. Mungkin bagi mereka nggak masuk investasi kali ya, nggak menguntungkan. Aduh, hilirisasi rehabilitasi anjir. Terakhir Mas Salman, selain mencabut Omnibus Law, apa harapannya kemudian dari pemilu ini? Satu hal lagi, karena undang-undang tenaga kerja ini adalah leg spesialis, karena ada perdata, ada pidananya. Nah, harapannya pemerintah melalui, kan hari ini di tahun 2018 itu sudah keluar des pidana perburuhan di kepolisian. Nah, ini yang seharusnya juga didorong, bukan hanya di tenaga kerjanya, tetapi di kepolisian juga biar didorong agar bukan hanya pembentukan des pidana perburuan, tapi membentuk subunitnya juga ke bawahnya, sehingga ketika buruh melaporkan yang ada kaitannya dengan pidana itu tidak dipingpong.
Kalau hari ini kan kita lapor ke Polda misalkan, dari Polda itu oh ini nggak masuk unsur, tidak memenuhi dan lain sebagainya. Kadang dioper lagi, oh ini misalkan tuntutannya kurang dari 1 M, itu di disposisi ke Polres. Nah kita nggak mau seperti itu. Harapannya sekali lagi ada ketegasan dalam pembentukan subunit dari Despidana Perburuhan di masing-masing Polda, agar tadi punya kepastian hukum bagi kawan-kawan tenaga kerja yang mengadukan terkait masalah entah itu upah kurang bayar, itu kan sanksinya pidana juga. Kemudian ada union busting, itu pun sanksinya termasuk tadi penggelapan BPJS juga. Kan ini banyak terjadi juga kan. Marak terjadi di lingkungan tenaga kerja pada hari ini. Nah itu harapannya ada penegasan. Itu kan memang Jokowi yang mengeluarkan pada saat itu ya. Tetapi tidak ada tindak lanjut dengan alasan tadi tidak ada anggaran. Pertanyaannya bukan itu sebenarnya, mau apa tidak. Tuh. Kadang-kadang anggaran masih ada, tapi ini persoalan mau atau enggak. Buat bansos ada tuh. Mbak Dede, apa harapannya Mbak nih? Harapan buat apa nih? Harapan kan mau nggak mau pemilu tetap ada, nggak mungkin nggak ada. Paslon juga nggak mungkin nambah Mbak. Kan pasti ada yang jadi lah gitu. Siapapun yang jadi, kira-kira apa harapan teman-teman? Sebetulnya kalau secara pribadi gitu ya, saya sebetulnya pengen menjegal yang dua. Tidak ini. Tapi ya karena kelingking saya belum pernah. Ya udah deh. Kena tinta ungu. Belum pernah. Karena selalu di luar lokasi apa ya, tempat pemilihannya di PT ya. Nah, tapi kalau untuk harapan ya, dari yang ada semalam sebetulnya hopeless sih ya. Cuman mau nggak mau nanti akan ada yang mengganti presiden yang sekarang kan, dan dunia terus berlanjut gitu. Ya menurut saya sih ganti. Tapi sama presiden lah pokoknya ke depan gitu. Lanjut Pak. Menurut saya sih gerakan disabilitas tetap harus berlanjut ya. Mungkin konsolidasi jaringan-jaringan yang dibangun, aliansi yang dibangun juga bareng masyarakat sipil. Karena kita tahu kepercayaan gerakan itu atau kemudian kekuatan rakyat itu tidak terletak pada siapa yang memimpin sekarang gitu, tapi terletak pada gimana gerakan itu sendiri gitu. Jadi sudah waktunya masing-masing gerakan itu tidak kemudian jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi gerakan disabilitas, gerakan lingkungan, gerakan lainnya kemudian ngambil peran gitu. Sekarang sudah banyak universitas yang ngomong soal, ya walaupun ini masih isu yang di atas gitu ya, tapi menurut saya ini adalah bagian dari yang harus kita ambil juga untuk bicara bahwa jangan sampai negara ini kemudian disetir oleh 1-2 orang yang kemudian akhirnya mereka mengupayakan kesejahteraan untuk kelompoknya mereka sendiri gitu, dan kita pasti akan terlewat. Dan menurut saya itu juga harus menjadi perhatian kita juga gitu, bahwa menyampaikan ke yang sekarang berkuasa maupun yang nanti berkuasa bahwa Anda hanya diberikan mandat ya. Anda hanya menjalankan mandat, dan yang berkuasa itu bukan Anda gitu. Jadi ada banyak jutaan rakyat yang melihat Anda gitu. Betul, tapi pesan Mbak Dede tadi, hey anak muda, orang muda yang kemarin bawa-bawa isu mental health, jangan simplifikasi coy, masalahnya kompleks, struktural, dan itu harusnya diselesaikan secara struktural. Satu lagi boleh nambahin nggak? Satu boleh Pak. Nah ini menarik ya, karena selama ini termasuk dari kawan-kawan gerakan buruh juga Mbak ya, jarang sekali yang terlibat langsung dengan kawan-kawan disabilitas. Iya benar. Nah, harapannya ke depan, saya sebagai perwakilan dari FBTP. Kok jadi konsol ya di sini? Maksudnya karena ada suatu upaya untuk turunnya PP, maka ke depan kita bisa terlibat bareng dalam meloloskan peraturan tersebut. Betul. Siap, keren nih. Harus memang intersection dibangun, konsolidasi kekuatan rakyatnya juga dibangun. Kita nggak mau lagi diklaim-klaim apa yang diperjuangkan gitu. Ini memang berjuang sendiri. Mereka kan memang kerjaannya nggak klaim. Apa lagi coba? Mau nyalon lagi gitu kan. Oke, bro. Jadi ada hal-hal yang lain? Cukup lah ya? Cukup lah. Saya kira udah cukup keren, karena kesimpulannya kita akan
konsolidasi bareng di Mampang ya. Nanti kita temuin lagi. Tapi sebetulnya banyak banget yang sebetulnya pengen saya tanyakan, pengen saya ulas karena nggak cukup waktu juga. Termasuk misalnya just energy transition tuh ya, transisi energi berkeadilan menyangkut teman-teman disabilitas juga, menyangkut teman-teman pekerja juga yang semalam juga nggak banyak muncul gitu ya. Karena ya banyak persoalan kompleks yang jadinya hilang, entah dari mekanisme debatnya aja yang kurang seru karena kan dibangun dan dikocok arisan gitu ya. Dia beralasan waktunya sedikit. Waktunya sedikit. Berarti kita Kalau ada dua aja. solusi, makan siang gratis dan hilirisasi. Makan siang gratis dan digebukin sama pasangan lu dan hilirisasi. Hilirisasi dan makan siang gratis. Thank you sekali lagi buat Mas Salman, sehat-sehat terus. Mbak Dede sehat-sehat terus. Salam buat kawan-kawan. Silakan ikuti seluruh media sosialnya Mas Salman, Instagram, Facebook, Twitter. Teman-teman berburuan ini gerakannya makin keren hari ini. Mbak Dede juga ada Instagramnya. Di Instagramnya PJS juga boleh diikutin. Ada Facebooknya juga, Twitter boleh diikutin. Thank you teman-teman. Tentunya jangan lupa buat klik like and subscribe di YouTube-nya Walhi Nasional dan seluruh medsosnya Walhi lah, apapun itu gitu. Dan sampai jumpa kembali di Tongkrongan Mampang. Saya pamit undur diri. Saya Satrio Manggala. Saya Yudi Rashid. Thank you. Bye. Terima kasih sudah menonton sahabat Walhi.